burger jumbo berlapis, itu juga udah biasa. Nah, ini dia guys burger yang luar biasa. Burger King Kong. Wah, ini dia guys, Burger King Kongnya. Dinamakan Burger King Kong karena ukurannya jumbo kayak King Kong gitu deh. Bayangin aja guys, burger spesial yang satu ini punya diameter kurang lebih 30 cm tuh. Gede banget kan? Dan semua bahan yang digunakan homemade. Mulai dari roti sampai beef patty-nya. Duh, daripada penasaran, mending kita intip proses pembuatannya dulu yuk. Ini dia guys, bahan-bahan yang digunakan. Sekilas nggak ada perbedaan dengan isian burger pada umumnya ya. Ada roti, potongan timun, tomat, keju, beef patty, selada, telur dadar, serta chicken katsu sebagai tambahan isian burgernya. Karena memang ukuran burger ini jumbo, jadi untuk isiannya juga harus banyak, supaya yang makan nggak kecewa. Iya juga sih, jangan sampai pesannya ukuran King Kong, yang datang ukuran semut. Oh iya, untuk tekstur roti yang digunakan di sini memang sengaja dibuat sedikit padat. Soalnya, kalau terlalu lembut, nanti yang ada burgernya jadi susah untuk dipegang. Lemes, say. Sekarang kita buat dulu beef patty-nya ya guys. Daging yang kita gunakan adalah daging sapi yang telah digiling kasar. Untuk membuat satu pieces beef patty, kita memerlukan 1,5 sampai 2 kg daging giling guys. Beuh, mantep nggak tuh? Lumayan banyak ya. Soalnya kalau terlalu tipis, bisa-bisa cita rasa burgernya jadi kurang nendang tuh. Ayo chef, banting terus adonan patty-nya sampai kalis. Nah, kalau udah seperti ini sih, tinggal kita taruh kalau yang khusus, terus bentuk melingkar seperti patty pada umumnya. Tara, ini dia patty yang sudah digorengnya guys. Gimana besarannya? Belum dimakan aja udah bikin kenyang ya. Hehehe. Oh iya, tingkat ketebalannya juga lumayan tuh, sekitar 1 cm. Wih, ini sih dijamin puas banget deh. Beef patty-nya sudah. Sekarang kita buat chicken katsunya ya guys. Nah, ini dia yang bikin Burger King Kong spesial karena untuk isiannya nggak tanggung-tanggung. Nge-mix antara beef patty, chicken katsu, dan telur dadar jadi satu. Apalagi semua isian yang digunakan homemade. Pasti rasanya fresh banget guys. Oh iya, tahu nggak sih guys, burger pertama kali ditemukan oleh Louis Lawson pada tahun 1900. Awalnya Lawson membuat sebuah makanan menyerupai sandwich dengan isian daging. Karena makanan ini lahir di kota Hamburg, Jerman, alhasil makanan ini diberi nama hamburger. Jadi jelas ya guys, nama hamburger bukan berasal dari kata ham atau daging yang biasa dijadikan isian burger tuh. Oh ya guys, ketika Perang Dunia Pertama berlangsung, pemerintah Amerika Serikat pernah berupaya untuk mengubah nama hamburger menjadi Liberty Sandwich. Tapi nggak berhasil guys, tetap aja penduduk dunia menyebutnya hamburger. Wih, udah mau jadi aja nih Burger King Kongnya. Gak cuma beef patty, chicken katsu, dan telur dadar aja ya guys. Tapi berbagai sayuran segar seperti selada juga berlimpah. Ini dia yang membuat Burger King Kong jadi makin komplit. Gak cuma enak, tapi menyehatkan. Mantap! Burger King Kongnya udah jadi nih guys. Gak cuma ada Burger King Kong, di sini juga menyediakan burger original juga kok. Kalau mau yang manis juga ada. Nih dia, brownies lumer. Yuk daripada penasaran, mending langsung kita icip-icip aja ya guys. Wow! Nah, ini dia nih guys, Burger King Kongnya. Gede banget kan, parah. Ini tuh bandingnya 1:10. Gila. Bayangin tuh, gede banget kan? Parah sih, gede banget. Untuk mempermudah makan burgernya, kita potong dulu ya guys menjadi beberapa bagian. Potong sesuai selera aja. Mau potong 8 atau 10 juga boleh kok. Motongnya aja butuh perjuangan banget ini. Gak cuma tebel, tapi isiannya yang banyak juga mempersulit proses pemotongan burger ini guys. Hati-hati ya kak, jangan sampai rusak burgernya.
Nah guys, kalian bisa lihat kan, ini isinya ada fatty beefnya, sumpah tebel banget, dan ada cheese-nya juga, dan juga ada chicken katsunya. Gila, gilar banget gak sih? Gede banget. Let's eat. Oh iya, makan burger ini juga cantik-cantik ya. Karena kalian pasti akan belepotan dengan isian saus dan mayo yang berlimpah. Ini sih recommended abis guys. Approve lah. Tekstur rotinya sedikit padat, makin menambah sensasi rasa burgernya guys. Oh iya, satu porsi burger King Kong ini sebenarnya cukup untuk 8-10 orang ya guys. Dengan kisaran harga 200 ribuan, bisa banget tuh patungan buat dijadiin konten sosmed di medsos kalian. Hahaha. Untuk isiannya juga kalian bisa pilih sesuai keinginan ya. Mau di mix atau full beef patty juga bisa kok. Oh ya guys, tahu nggak sih, tren makanan serba jumbo ini ternyata meningkat sejak 20 tahun terakhir. Orang-orang cenderung akan makan lebih banyak kalau lihat makanan dalam jumlah besar. Ya, semacam sifat naluri manusia yang selalu lapar mata guys. Padahal ini nggak sepenuhnya baik loh. Bisa jadi kalian kelebihan kalori atau jadi penimbun gula dalam tubuh tanpa disadari. Gak heran kalau kasus obesitas dan diabetes meningkat setiap tahunnya. Makanya guys, biasanya sih burger berukuran raksasa seperti ini dipesan untuk hadiah ulang tahun atau untuk acara makan-makan bersama gitu. Nah guys, kita bener-bener kekenyangan banget dan kita dikalahin sama burger King Kong ini. Bayangin dong, ini untuk 8 porsi, sedangkan kita cuma berdua aja. Wow. Wah, kalau lihat yang seperti ini, bawaannya pengen makan aja ya guys. Bentuknya unyu-unyu, warnanya meriah, ditambah aromanya menggoda selera. Ada cupcake, tart, donat, sampai ice cream. Dari penampakannya, udah kebayang deh rasanya. Dijamin enak bingo. Comot satu yuk. Eits, untung nggak kemakan beneran ya guys. Karena ternyata ini semua bukan donat, apalagi es krim. Ini adalah Smoochies Handmade Craft Soap. Dibikin from A to Z dari tangan terampil Kak Beatrice hingga terciptalah kreasi sabun gemas ini guys. Sebelum mengintip proses pembuatan sabun, tahu nggak sih guys, kapan pertama kali sabun diciptakan? Konon katanya, pembersih tubuh mirip sabun muncul sekitar 2800 tahun sebelum Masehi dari orang Babilonia. Lalu berkembanglah sabun dengan bahan dan aroma yang beragam, khususnya di Prancis pada tahun 1971 oleh kimiawan Prancis bernama Leblanc. Karena penggunaan sabun dalam keseharian nyaris wajib hukumnya. Jadi kalau bentuknya makin cute, semoga mandinya juga makin rajin. Hahaha. Kalau smoothie sendiri menggunakan bahan baku yaitu campuran olive oil, coconut oil, dan palm oil. Bahan lainnya ada distilled water alias atau air suling, pewarna, dan pewangi. Satu lagi nih, bahan yang gak kalah penting yaitu soda api atau sodium hidroksida. Hati-hati ya guys, kalau terkena tangan saat sebelum tercampur bahan lain akan memberikan efek gatal dan panas. Saat sudah bereaksi dengan bahan lain, ia justru berubah fungsi menjadi pembersih yang ampuh. Alatnya juga kita siapkan dulu ya guys. Ada stick blender untuk mencampur seluruh bahan, mangkuk wadah, spatula dan sendok, squid untuk memberi hiasan sesuai bentuk yang kita inginkan, dan cetakan. Sekarang waktunya mencampur semua bahan ya, dan diaduk sampai tercampur sempurna. Pisahkan dengan segera dua adonan yang ingin diwarnai berbeda. Jangan lama-lama guys, nanti keburu beku. Tahu nggak sih guys, selain memberi warna coklat, kita juga mencampur dengan bubuk kopi dan coklat. Nah, dari situlah aroma-aroma lezatnya tercipta. Hahaha. Warnanya udah tercampur nih, saatnya kita cetak. Saat menuangkan harus cepat dan tetap hati-hati ya. Karena berurusan dengan sabun, sama aja berurusan dengan waktu guys. Lambat dikit, mereka akan menggumpal. Terakhir kita hias ala gula-gula dengan menggunakan squid kue. Ini sih udah makin mirip cake ya guys.
Tambahkan hiasannya deh di atasnya. Boleh bentuk dedaunan atau buah-buahan. Tara, jadi deh karya kita guys. Siap santap. Maksudnya siap pakai. Tunggu dulu guys. Ternyata sabun ini nggak bisa langsung pakai. Butuh waktu 2 hingga 4 minggu untuk memastikan bentuk sabunnya sudah kokoh dan benar-benar membeku. Agar saat dipakai tidak mudah meleleh dan berubah rupa. Yuk, sekarang waktunya membuktikan bahwa sabun ini berfungsi sama dengan sabun lainnya, yaitu untuk membersihkan kuman-kuman nakal. Wah, tangan kita kembali bersih dan wangi guys. Ingat ya, jauhkan sabun ini dari jangkauan anak-anak. Takutnya mereka makan dengan lahap. Atau kita bisa memilih bentuk lain guys, yang tidak menyerupai makanan. Selamat berkreasi. Oh my guys, gak ada takut-takutnya nih bocah. Jago banget seluncuran dan terbang di atas skateboard. Bukan main deh, ngeri-ngeri sedep liatnya. Nah, aksi dari Fahri dan Meka ini justru jadi pembuktian kalau skateboard nggak melulu buat anak gede ya guys. Anak-anak di bawah umur kayak mereka ini juga boleh banget kok jadi skater. Eits, biar bisa jago skateboarding kayak Fahri dan Meka ini, emang takes time dan gak recehan latihannya. Kudu fokus dan konsisten nih. Salah satu wadah berlatih skateboard buat bocah-bocah ya di sini ini guys, Green Skate Lessons. Berlokasi di area skatepark wilayah Jakarta Timur, puluhan anak-anak kecil udah ready nih ikut latihan setiap weekendnya. Kakak pelatih sekaligus owner, gak lain dan gak bukan Mas Tony Seruntul, legendnya komunitas skateboard Indonesia. Intinya bermain skateboard itu adalah melawan rasa takut gitu loh. Melawan merasa takut menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Yap, anak-anak usia 4 sampai 14 tahun boleh banget nih join di kelas khusus para skateboarder ini. Mulai dari basic class, pemula, intermediate, sampai advance ada di sini guys. Untuk latihan di kelas basic ini, gak bisa langsung seluncuran di papan skateboard ya guys. Ada sejumlah step latihan yang bikin teknik skateboardingnya jadi mantap jiwa. Dari latihan melompat, belajar jatuh yang benar dan aman, latihan keseimbangan, sampai belajar landing di atas papan. Semua latihan basic ini memang juara banget deh buat melatih motorik dan meningkatkan adrenalin. Kalau jatuh saat latihan, no problemo dong ya. Udah jadi hobi nih guys buat bocah-bocah ini. Seperti biasa sih ada yang takut gitu loh. Terus ada yang malu-malu, terus ada lagi yang nekat kadang-kadang gitu loh. Jadi itu suatu hal yang buat kami itu perlu dibimbing mereka. Ini dia guys, salah satu murid Mas Tony yang sukses jadi atlet skateboarding Indonesia. Halo guys, aku Nyosua Cinta, umurku 14 tahun. Aku biasa dipanggil Bunga, dan skateboarding is fun. Anyway, sebelum kepoin gimana funnya main skateboard ala Bunga, lihat dulu nih guys persiapannya Bunga. First thing first, pakai alat standar keamanan. Udah jadi SOP nih guys, sebelum turun main skateboard. Salah satu yang wajib dipakai, yakni pads. By the way, berasal dari nonton video aksinya Tony Hawk, sang legenda pro skater dunia, Bunga langsung jatuh cinta nih guys sama olahraga skateboard. Tepat di usia 8 tahun, Bunga disupport penuh sama keluarganya untuk jadi skater profesional. Nah, soal jatuh bangunnya jadi skater, udah dirasain banget nih sama Bunga. Mulai yang gak enak dari cedera, sampai bersenang-senang terbang ke Amerika untuk berlatih skateboard. Canggih banget kan? Pernah, karena ekstrim kan. Tapi cedera beratnya juga baru-baru ini sih, beberapa bulan yang lalu, ankle. Aku waktu itu ke Amerika karena pelatnas. Jadi itu juga pertama kalinya aku naik pesawat. Jadi aku langsung ke Amerika. Senang banget sih karena bisa ketemu skater-skater legend juga di sana kan, karena banyak skater legend di sana. Serunya main skateboard buat aku itu bisa dapat banyak teman. Dapat banyak temannya tuh kayak dari luar negeri, dari luar Jakarta, atau
Pokoknya temennya di mana-mana lah, karena kan skateboarder tuh banyak. Yuhu, mesti masih terus berlatih. Gadis 14 tahun ini paling jago banget nih guys, main di 2 trik ini. Ada banks yang berarti berseluncur di atas bidang yang miring dan lurus. Dan ada trik quarters yang mengharuskan Bunga berseluncur di area ball yang penuh dengan lengkungan. Walau lebih nguras energi, justru lebih difavoritin nih sama Bunga. Yap, masuk dalam salah satu olahraga ekstrim, ternyata nggak menyurutkan Bunga untuk belajar trik-trik lainnya guys. Disinilah terselip poin pantang menyerah dalam setiap pembelajaran skateboarding. Khususnya saat mampu menuntaskan trik baru, puas banget nih rasanya. Ngomong-ngomong soal skateboard, kalian tahu nggak sih kalau pada awalnya roda papan skate justru terbuat dari logam dan tanah liat loh guys. Olahraga yang lahir dari California, Amerika Serikat ini hadir sebagai alternatif para surfer karena ombak di laut yang lagi nggak asik. Tekad dan usaha yang maksimal emang nggak pernah ngebohongin hasil ya guys. Terbukti nih lewat sederet prestasi yang pernah diraih sama Bunga. Sebut aja kayak medali perunggu lewat nomor Street Woman pada Asian Games 2018. Dan di tahun selanjutnya Bunga menyabet 2 medali sekaligus guys. Medali perak dan perunggu dari ajang SEA Games 2019. Ini sih 2 jempol deh buat Bunga. Lanjutkan. Hai guys, hari ini saya mau keliling-keliling di Jakarta. Tapi mau cari makanan khas Betawi. Pakai motor kesayangan Genki. Biru-biru keren kan? Oke, jadi guys, ikutin Genki aja ya. Oke, let's go! Kali ini Genki akan cari 3 kuliner khas Betawi yang pastinya legend banget guys. Kita doain aja Genki nggak nyasar ya. Soalnya lokasi warungnya masuk gang gitu deh. Loh, kok Genki malah dorong motornya sih? Wah, pasti kamu lagi deh penyakit motornya. Gara-gara mogok, Genki jadi dapar. Sudah. Apa ini? Pecak gurame? Ikan ya? Ikan? Aku makan di situ aja, Oke, udah. Aduh, Genki, udah dibilang cari motor yang lebih baru, tapi maunya sama si motor jadul ini terus. Kalau udah mogok kan repot. Untung mogoknya pas sama tempat makannya guys. Ini dia, pecak gurame Haji Nasun, yang sudah ada sejak tahun 80-an. Lokasinya ada di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Meskipun udah lama banget, tapi yang datang nggak pernah sepi guys. Apalagi pas jam makan siang. Semoga aja Genki kebagian ya guys. Wah, ini pecak gurame ya? Saya mau nyobain. Boleh, Pak? Boleh ya? Boleh, saya ke sana, Pak. Boleh, Kak? Iya, Genki emang beruntung guys. Gak cuma bisa icip-icip, tapi dia juga boleh ikut langsung membuat bumbu pecaknya. Sebenarnya, sambal pecak gak cuma ada di Betawi guys. Di sekitaran Pantura juga banyak. Hanya saja, sambal pecak khas Betawi dimasak sampai matang. Sedangkan khas Pantura umumnya mentah. Konnichiwa, lagi bikin apa ya? Pecak. Iya, bumbu pecak. Aku boleh ikut. Boleh. Oh, terima kasih. Oke guys, Genki mau bikin sambal pecak. Oke. Wah, Untuk membuat sambal pecak khas Betawi, ada 2 jenis bumbu yang digunakan. Bumbu matang dan bumbu mentah. Untuk bumbu matang, ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, jahe, kunyit, kacang tanah, dan kemiri. Sedangkan untuk bumbu mentahnya ada jahe, kencur, dan bawang merah. Hahaha. ini
Mungkin di Jepang tidak ada ya ikan gurame. Aku belum pernah dengar namanya gurame itu apa. Dan belum pernah makan juga. Ini ikan air tawar. Iya, air tawar. Air tawar kah? Di Jepang ikan tawar yang terkenal itu ada koi, tahu koi? Oh, ikan koi. Iya, tapi koi itu sebenarnya tidak makan ya, tidak makan. Genki ada-ada aja ya guys, nguleknya pakai 2 ulekan gitu. Oh ya guys, penggunaan 2 bumbu matang dan mentah selain untuk memperkuat rasa dan aroma, ternyata juga untuk menghilangkan bau lumpur pada gurame. Semakin banyak bumbu yang digunakan, semakin enak juga rasa bumbu pecaknya. Udah matang? Oh, oke, terima kasih. Oke, jadi Mbak lanjut aja ya. Aku bawa ikan. Oke, gurame-chan. Gurame-chan, ayo. Sambil nunggu bumbu pecaknya matang, kita goreng dulu guramenya guys. Untuk menggoreng ikan gurame, pastikan minyaknya panas ya guys. Karena kalau tidak, bisa-bisa wajahnya jadi lengket tuh kena kulit ikannya. Jangan terlalu sering dibalik agar daging ikannya tidak rusak. Kalau udah kering, tinggal angkat, lalu siram dengan kuah pecak. Mantap kan? Oh ya guys, selain pecak gurame, di sini juga ada menu khas Betawi lainnya, seperti gabus pucung dan sop daging. Tapi kalau yang paling favorit sih, tetap pecak gurame. Dalam sehari, warung ini dapat menghabiskan sekitar 30 kg ikan gurame guys. Yuk kita makan. Oke guys, makanannya sudah ada semua. Kelihatannya enak sekali. Oke, jadi aku coba makan ya. Tapi guys, aku merasa kasihan karena ada yang menunggu Genki makan. Lihat. Oke, jadi hari ini aku mau ajak makan bersama ya. Mereka juga. Oke, jadi kok bisa? Sini. Oke, jadi ayo makan bersama. Oke. Wah, emang ya guys, makan bersama itu lebih nikmat dibanding sendirian. Apalagi kalau yang dimakan kuliner legendaris seperti ini. Pastinya bikin gak mau berhenti ngunyah deh. Pecak gurame ini emang juara guys. Perpaduan rasa pedas rempah dan gurihnya ikan gurame emang mantul. Selain rasanya yang lezat, ikan gurame juga kaya akan protein yang dapat membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Mengkonsumsi gurame secara rutin juga dapat membuat mata kita jadi lebih sehat. Karena ikan gurame kaya akan vitamin A. Kalau ini sih namanya paket lengkap ya. Udah rasanya enak, bermanfaat pula. Tapi aku jalan dulu ya. Aku mau cari makanan yang lain. Karena motor saya lagi mogok. Jadi harus jalan dulu ya. Oke, jadi ini aku bayar dulu ya. Dibayar ya? Dibayar ya. Benar. Oke, aku dulu. Iya. Oke. Kapan lagi dibayarin? Oke, sekarang kita lanjut cari makanan yang kedua guys. Lokasinya ada di Rawamangun, Jakarta Timur. Buat para warga Jakarta, asinan Kamboja mungkin udah nggak asing lagi ya. Makanan ini adalah salah satu kuliner legendaris yang ada di Jakarta sejak tahun 70-an. Hai guys, Genki tadi makan yang pedas. Jadi sekarang Genki mau cari yang segar-segar. Ya, katanya di sini ada asinan. Asinan Kamboja. Kamboja seperti apa? Oke, ikimashou. Dinamakan asinan karena makanan ini diawetkan dengan cara direndam air garam. Meskipun namanya asinan, rasa makanan yang satu ini cenderung asam, pedas, dan menyegarkan guys. Jadi nggak ada asin-asinnya tuh. Oh iya, nggak cuma Betawi aja ya guys yang punya asinan, Bogor juga punya tuh. Tapi untuk membedakannya juga mudah kok. Kuah asinan Betawi biasanya lebih pekat warnanya karena menggunakan taman kacang dan gula merah. Berbeda dengan asinan khas Bogor yang umumnya berwarna merah segar. Daripada penasaran, yuk langsung kita cicipin aja guys.
Oke, udah ada asinan sayur sama asinan buah. Oke, saya pertama kali makan asinan buah. Asinan sayur saya udah pernah makan. Oh, tahu nggak sih guys? Di Jepang juga ada yang mirip sama asinan. Itu namanya tsukemono. Tsukemono, mirip sekali. Rasanya asin dan asam gitu. Kalau di Korea, kimchi. Ya, kimchi juga ada kan? Tapi di Jepang tidak ada asinan buah. Jadi aku mau penasaran banget. Ini rasanya gimana? Oke, segar. Jadi udah bisa makan banyak lagi. Jadi aku cari lagi ya makanannya. Tapi pasti makanan khas Betawi. Oke, ikimashou. Sekarang kita lanjut cari menu yang ketiga ya guys. Lokasinya ada di daerah Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Kuliner terakhir ini jatuh pada soto tangkar. Udah pada tahu dong soto tangkar itu apa? Yap, makanan ini merupakan salah satu makanan khas Betawi yang bisa dibilang mirip dengan soto Betawi. Perbedaannya hanya di kuahnya aja tuh. Kalau soto Betawi umumnya berwarna putih, soto tangkar memiliki kuah kemerahan. Nah guys, tangkar itu artinya iga. Dulu ketika zaman penjajahan, orang-orang Belanda tidak mengolah bagian iga dan jeroan sapinya. Mereka hanya mengambil bagian dagingnya untuk diolah menjadi sejenis sup yang dicampur dengan susu. Karena masyarakat kita banyak akal, akhirnya diambillah bagian iga dan jeroan sapinya. Terus diolah dengan bumbu rempah khas Indonesia. Kemudian ditambahkan santan untuk menggantikan susunya. Akhirnya lahir deh soto tangkar ini. Wow, udah. Udah. Wah, terima kasih Jensan. Ya. Nasinya ambil sendiri, Gengki ya. Nasinya ambil sendiri. Ambil sendiri. Coba. Nggak apa-apa, silakan. Bisa banyak. Oke, akhirnya makan. Ini soto tangkar. Agar rasa soto tangkarnya makin enak, jangan lupa tambahkan perasan jeruk nipis, sambal, acar, dan kecap. Isian soto tangkar emang banyak gengki. Gak cuma daging sapi, ada juga usus, babat, kikil, dan masih banyak lagi. Karena sudah dimasak menggunakan bumbu rempah, aroma jeroannya juga sudah hilang. Jadi Wah, kuliner makanan Betawi enak sekali. Aku lupa ambil motor. Lupa ya. Mau. Jangan lupa nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Dadah.